Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita akan mempelajari materi matematika tentunya untuk kelas 9, yaitu materi pangkat atau eksponensial. Nah, sebelum itu bersyukur ya pada hari ini tetap sehat walafiat. Semoga nanti seluruhnya dimudahkan dalam memahami materi pangkat atau eksponensial ini. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa dulu. Semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam memahami materi ini. Nah, kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, seperti telah disampaikan tadi, hari ini kita akan mempelajari materi yang berhubungan dengan pangkat atau eksponensial. Materi ini sebenarnya sudah diajarkan ya ketika SD, pasti seluruhnya sudah paham juga tentang pangkat adalah sudah diajarkan ketika SD maupun mungkin di kelas 7 atau kelas 8. Nah, untuk kita mengulang kembali, merefresh kembali apa itu si pangkat sebenarnya. Nah, kita pelajari pengertian bilangan berpangkat. Coba diperhatikan yang ada di layar. A pangkat 1 sama dengan A. Nah, A karena pangkatnya 1 berarti tetap A. Kemudian yang kedua, A pangkat 2 sama dengan, karena pangkat 2 berarti A dikali A, 2 faktor. Kemudian A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A, 3 kali karena memiliki 3 faktor. Nah, oleh karena itu, maka bisa diambil kesimpulan atau kita bentuk rumusnya secara umum menjadi A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali sampai tak hingga dikali A. Kemudian itu adalah N faktornya. Nah, maksudnya apa sih A kemudian N faktornya? A itu adalah bilangan pokoknya, seperti misalnya kita 2, berarti 2 dikali 2 kali 2 sampai seterusnya. Nah, N itu maksudnya adalah pangkatnya. Pangkatnya itu bisa sampai tak hingga, atau pangkatnya misalnya nih, bilangan pokoknya misalnya 2, kemudian pangkatnya N-nya misalnya 3, berarti A, berarti 2 dikali 2 kali 2, sesuai dengan N-nya. Kalau pangkatnya itu N-nya 100, berarti 2 dikali 2 kali 2 sampai 100 kali. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama. Nah, kita masuk yang berikutnya, yaitu kita masuk ke contoh. Nah, langsung saja yang pertama, 2 pangkat 4 sama dengan, ini mudah ya, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya di SD. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 4 kali sama dengan 16. Yang berikutnya, soal nomor 2, 3B pangkat 3 sama dengan 3B pangkat 3. Nah, ini kenapa dibuat seperti ini? Sebenarnya hasilnya tetap, tapi kenapa dibuat untuk contoh? Agar seluruhnya bisa paham. Jadi kalau 3B pangkat 3, pangkatnya berarti hanya milik variabel B saja. Koefisien dari B tadi yaitu 3 tidak memiliki pangkat. Jadi pangkat yang 3 hanya milik B saja, bukan milik 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga. Itu ada di dalam kurungnya ada negatif 3Y kemudian pangkat 3. Nah, kalau kondisinya seperti ini berbeda dengan kondisi soal nomor 2. Kalau soal nomor 2, 3B pangkat 3, pangkat 3 hanya milik B saja, bukan milik 3. Tapi kalau di soal nomor 3, karena dia diletakkan di dalam kurung negatif 3Y, maka pangkat 3 milik keseluruhannya. Bukan hanya milik Y saja, tapi juga milik negatif 3. Jadinya negatif 3Y dikali negatif Y, negatif 3Y dikali negatif 3Y dikali negatif 3Y. Nah, negatif 3 bisa kita kalikan dengan negatif 3 sama dengan 9. 9 dikali negatif 3, negatif 27. Y dikali Y kuadrat dikali Y lagi menjadi Y pangkat 3. Berarti hasilnya sama dengan negatif 27 pangkat 3. Negatif 27 Y pangkat 3.
Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini sedikit berbeda dari soal sebelumnya. Nomor 4 dan nomor 5 ini kita mencari nilai X-nya. Nah, misalnya soal nomor 4 ya. X pangkat 3 sama dengan negatif 125. Berarti kita harus mencari negatif 125 ini berapa angkanya yang kalau dipangkatkan 3 menjadi negatif 125. Nah, didapatkanlah bahwa pangkat 3 itu berapa bilangannya adalah negatif 5. Jadi menjadi X pangkat 3 sama dengan negatif 5 pangkat 3. Nah, karena sudah sama-sama nih sebelah ruas kiri dan ruas kanan kan sudah sama-sama pangkat 3, itu boleh dicoret. Pangkat 3-nya boleh dicoret menjadi X-nya saja. Berarti X sama dengan negatif 5. Begitu juga dengan nomor 5, X pangkat 2 sama dengan 169. X pangkat 2 berapa sih bilangan yang kalau dipangkatkan 2 menjadi 169? Berarti misalnya A dikali A 169, tapi bilangannya harus sama ya, yaitu 13. Berarti X pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2. Jadi X seperti tadi ya, boleh dicoret kalau seandainya X pangkat 2 sudah sama pangkatnya, boleh dicoret menjadi X sama dengan 13. Nah, itu alhamdulillah ya. Kita sudah selesai tadi membahas tentang pengertian bilangan pangkat. Tadi itu karena pangkatnya adalah pangkat bilangan asli seluruhnya, maka disebut pangkat sebenarnya. Ya, bilangan berpangkat yang sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi yang isinya adalah bilangan pangkat tidak sebenarnya. Nah, kita akan masuk yang pertama adalah yang B, itu adalah bilangan berpangkat 0. Nah, seperti apa pula kalau pangkatnya 0 ya? Coba kita perhatikan. Nah, bilangan berpangkat 0 itu ada dua ya, ada dua identitasnya. Yang pertama, untuk sembarang bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0. Ingat, A-nya tidak sama dengan 0. Artinya bilangan pokoknya tidak boleh 0. Selalu berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga A pangkat 0 merupakan bilangan tidak sebenarnya. Jadi setiap seluruh yang berpangkat 0 sama dengan 1, kecuali ada 0 ya, karena A tidak sama dengan 0. Misalnya negatif 5 pangkat 0 berarti sama dengan 1. Negatif 10 pangkat 0 sama dengan 1. 100 pangkat 0 sama dengan 1. 2 juta pangkat 0 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Kemudian untuk A sama dengan 0, maka A pangkat 0 tidak terdefinisikan. Tadi kan kalau yang di atas A tidak sama dengan 0. Kalau yang di bawah, kalau A yang sama dengan 0, maka tidak terdefinisikan. Dengan demikian, A pangkat 0 sama dengan tidak terdefinisikan. Misalnya, dengan demikian 0 pangkat 0 ya. Misalnya 0 pangkat 0 berarti tidak terdefinisikan. Gitu. Jadi, kalau selain daripada 0, itu hasilnya sama dengan 1. Nah, ada sampel tertutup nih ya. Sebenarnya contohnya misalnya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian negatif 7 pangkat 0 sama dengan 1. Dan yang di bawah itu adalah 0 pangkat 0 sama dengan tidak terdefinisikan. Kita lambangkan aja seperti itu mirip dengan tidak terhingga ya, tidak apa-apa. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin yang C, yaitu bilangan berpangkat negatif. Ini sama ya, sama berarti bilangan yang berpangkat tidak sebenarnya, karena yang sebenarnya itu adalah kalau bilangannya adalah bilangan asli saja. Baik, nah rumusnya seperti apa? Bentuk umumnya adalah A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti kita rubah dari pangkat negatif menjadi pecahan biasa. Nah, contohnya misalnya yang pertama 4 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3 sama dengan 1. 4 dikali 4 dikali 4 sampai 3 kali hasilnya 64. Jadi hasilnya 1 per 64. Kemudian yang berikutnya nomor 2, 25